Nah, anggap trader A, trader B dengan modal sama-sama $1.000. Contoh. Nah, mereka trade 10 kali. Anggap 5-5-nya SL. Dari sini sampai sini itu SL semua. Nah, yang membedakan adalah trader A tiap kali loss dia $10 minusnya. Minus 10, minus 10, minus 10, minus 10. Asik loh. Nge-trade lalu 5 kali loss berturut-turut. Artinya totalnya minus 50 USD. Trader B gitu juga. 10 kali trade juga. Cuman trader B risikonya random. Apa yang terjadi? Ada yang minus $5 gitu kan. Ada yang minus $50, ada yang minus $30, ada yang minus $10. Let's say ke 5 posisi selanjutnya itu take profit semua. Jadi 1:1. Ini plus $10 semua. Artinya trader A BEP kan, break even. Pertanyaannya, trader B dengan teknik yang sama, cara yang sama, akurasi sama, target sama. Tapi apa yang membedakan? Money management. Di trader A kita bisa tahu. Nah, trader B karena risknya nilainya dolare random, apa yang terjadi? Kita nggak tahu trader A, ya wis BEP, kita tahu, we know it. Cuman trader B, kita nggak tahu hasilnya. Bisa jadi loh ya, bisa jadi trader B itu akurasinya lebih tinggi gitu. Cuman kalau per trade-nya risikonya random, remuknya double. Udah market nggak pasti, risiko nggak pasti pula. Kan ya double remuk tuh itu. Nah, definisi money management dalam konteks trading forex, seperangkat aturan dan seperangkat keputusan untuk ngatur alokasi modal. Ya toh? Nah, dari situ kita bisa tentukan besaran lotnya, lalu membatasi kerugian. Begitu. Jadi money management bukan perkara entry kapan. Enggak, tapi berapa banyak modal yang akan kita risikokan. Penting ini. Penting. Meskipun membosankan. Money management adalah materi paling membosankan. Itulah kenapa pemula jarang belajar ini dan kenapa alasan paling besar mereka remuk. Nah, trading kan kita ngomongin modal ya. Cuman disclaimer, aku bukan konsultan keuangan Leo. Bukan manajer investasi, oh enggak. Ini apa yang aku lakuin. Nah, kalau kita ngomongin modal, ini sangat erat hubungannya dengan psikologi loh. Apa maksudku? Kalau bisa modal trading itu uang dingin. Bukan uang yang di kulkas lalu membeku. Bukan. Maksudnya uang dingin itu kalaupun hilang sepenuhnya modal kita trading itu, dapur kita tetap ngebul, nggak mengganggu finansial hari-hari gitu. Why? Ini penting. Karena semakin panas modal kalian, makin panas, ngaruhnya secara emosi akan lebih nggak stabil. Misal uang yang mau buat cicilan mobil atau KPR, trading lah supaya cepet kaya. Lalalalalalala. Mungkin saja it happen. Cuman kamprete lebih banyak yang remuk dari situ daripada yang berhasil. So be careful. Jadi coba kita flashback ke yang lalu-lalu. Atau kalian coba aku tanya, pernah nggak kalian trading dengan modal panas untuk kebutuhan sehari-hari gitu? Dampaknya di emosi gimana ketika kita mau entry gitu, atau ketika kita SL sekali 2 kali gitu? Gampang ngamuk kan, gampang revenge trading toh. Ini yang nggak dilihat.
Karena kaitannya erat ini, modal dan psikologi ini sangat erat. Semakin dingin, makin kecil risiko yang kita risikokan di sebuah trade, makin jauh jarak emosi dan keputusan logis kita. Nah, maksudku emosi di sini nggak perkara marah dan revenge trading ya. Nggak. Takut, ragu-ragu, sehingga ada opportunity trade yang seharusnya sinyal di entry, kita nggak ngentry. Pernah kan kayak gitu? Biasanya ada dua karakter trader di awal ya. Satu, trader yang berani ambil risk. Yang kedua, yang terlalu konservatif. Nah, biasanya trader yang agresif terhadap risk ini kalau cuan besar, kalau remuk yo besar juga. Mereka karakteristiknya biasanya overload, barbar entry nih gitu. Nah, ada karakter yang kedua, itu trader yang konservatif. Problem mereka seringnya takut dan ragu-ragu. Kalau aku ketika mulai trading dulu, aku cenderung ke sini. Terlalu konservatif sehingga mau entry takut. Kalau kalian gini, kalian kalau ngobrol ke banyak mungkin orang, kalian akan tahu karakter trader di awal itu bawaannya biasanya dua ini. Biasanya trader yang konservatif, yang bawaannya konservatif, risk kalkulasinya cenderung lebih oke. Cuman kekurangan keberanian. Ingat, kita perlu keberanian untuk eksekusi, tapi nggak ceroboh juga. Jadi diperlukan hitung-hitungan. Nah, modal minimal di trading berapa? Minimal ya. Bagiku loh ya, opiniku. Itu sekitar $1.000. Karena kita ketika entry kita bisa pakai risk persen nanti. Kalaupun dapat profit, minimal untuk beli es teh bisa gitu loh. Yo, Pak, kan ada sen, Pak. Kan ada akun sen. Kan bisa deposit $10 nanti bisa dicuacah gitu, Pak. Bisa kecil gitu ukuran lotnya. Ya jika itu keputusan kalian, yo duit-duitmu, sakarepmu lah gitu kan. Problemnya adalah jika modal kita terlalu kecil, tak bikin contoh, anggap $30 gitu. Nah, untuk modal trading, opiniku, oke, $30 kalian per trade risknya mau berapa persen? Mau berapa persen? Contoh loh ya, per trade $5 gitu. Lumayan ada ruang kan untuk intraday meskipun kecil banget. Nah, ini teman-teman, ini ya, ketika kita kena SL 2 sampai 3 kali aja, ini rawan mental breakdown. Karena dengan modal $30, oke, risk $5, 3 kali SL udah berapa? Udah sekitar 50%, separuh dari modal. Dan biasanya kalau modal kekecilan itu kita akan terlalu menganggap enteng, menyepelekan. Ada orang-orang yang kayak gitu ada. Aku nggak rela kehilangan besar, aku tak net belajar aja. Deposit $10, $20 gitu. Bagiku yo bukan trader serius yang kayak gitu. Kecuali risk loh ya, itu beda lagi. Karena aku nggak pakai, aku nggak akan jelasin itu di sini. Nah, kenapa modal minimal bagiku itu $1.000? Kita bisa pecah-pecah risknya. Contoh 1% atau sekitar $10 per trade yang dirisikokan. Kalau profit bisa dirasain toh, bisa untuk beli kopi, beli es teh. Selain itu juga nge-push kita untuk serius di trading, nge-manage-nya gitu. Dan kalaupun kena SL beruntun, contoh 5 kali gitu, berarti sekitar $50 kan minusnya. Masih ada 950 secara psikologi. Oke, pasukanku masih banyak kesempatan. Lebih menimbulkan opportunity di situ. Lebih nge-support optimisme kita. Karena mental state di trading itu swear
jangkarnya di sini. Sehebat apapun tekniknya, sepinter apapun kalian, sejenius Einstein pun, Tesla atau tetek bengek itu, kalau sudah mental kena, wis kena. Nggak percaya? Tanya banyak trader. Mental mendominasi di sini. Oke, next kita ngomongin risk per trade. Risk per trade. Kalau aku nyaman pakai persen. Kan ada yang nyaman pakai persen, ada yang nyaman pakai USD. Jadi kalau modal $1.000 gitu, oh Pak, aku per trade-nya 10 USD gitu, atau 1%. Ya monggo preferensi gitu toh. Untuk risk per trade, kenapa fix buy dolar atau fix buy persen? Why? Bukan buy lot. Bagiku trader yang menghitung secara rinci kayak gini kok buy lot. Oh Pak, contoh ada sinyal gitu di GU, di EU, UJ ngono. Ya wis Pak, di GU entry aja 1 lot, di EU entry 1 lot, di UJ entry 1 lot. Nanti minusnya akan nggak akurat, apa maksudku? Nah, contoh di GU. Di GU di kirinya ada resisten gitu. Lalu muncul candle engulfing. Contoh. Ini di GU. Di EU. Di resisten juga gitu kan. Di resisten juga. Dia muncul candle apa ini? Shooting star gitu contoh. Set. Nah, di UJ muncul pattern double bottom contoh. Nah, problemnya kalau kita entry itu satuannya wis dirata per lot, bagiku nggak akurat. Kenapa? Contoh, candle engulfing terjadi di GU, sell di sini. Nah, pertanyaannya, jarak stop loss, jarak entry ke stop loss berapa pip, gitu? Oke, iki di EU di entry di sini ke SL. Oke, UJ sinyal buy contoh, entry di sini, SL di sini. Kalau semua pakai satu lot, jarak pip ini bervariasi kan secara teknikal. Nah, hal ini jadi nggak akurat dong nanti. Kalaupun minus, kalau SL ke hit semuanya, jadi nggak akurat dong 1%-nya. Atau $10 kan nggak akurat. Kalau aku nggak kayak gini. Versiku dengan alasan konsistensi minus kalau SL harus segitu. Jadi besaran lote bisa bervariasi. Tapi yang penting dari jarak entry ke SL itu contoh minus 10 USD gitu. Oke, mungkin GU pakai 0,7. Kalau di euro pakai 0,9. Kalau di UJ pakai 0,8 gitu. Cuman nanti kalau bisa, kalau kena SL semua sama nilainya. Minus 10, minus 10, minus 10. Contoh, bagaimana bisa kita profit konsisten kalau risiko saja nggak konsisten? Bagaimana kita mau konsisten kalau ngeksekusi trading plan saja masih males? Pak, kakean ruwet trading buy sell kok kakean dimumeti gitu. Ngapain hitung-hitungan dari segala? Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang males, ngono toh. Ada sih sebenarnya ada toolsnya untuk ngitung teman-teman. Ada toolsnya. Nah di aplikasi Quipro kan ada ini toh. Jadi contoh ini gold H1. Aku mau nge-sell di sini contoh. Artinya aku tekan ini. Aku mau nge-sell, stop loss di situ, sellku di sini dan targetku di sini contoh. Nah, dari sini kan ketahuan tuh teman-teman. Oke. Dari order price ke SL, kalau aku SL berarti minus 0,24, sedangkan risikoku 0,5% contoh. Ya kita tinggal tambahin lote di sisi kiri bawah itu.
kita tekan plus 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 sampai risikonya sekitar 0,5%. Nah itu kan sekitar 0,74 kan, ya sekitar 0,5%. Lalu confirm dan tara, pending jual tereksekusi. Simple toh, ada toolsnya, yang pakai PC juga ada. Oke, pertanyaannya berapa persen risiko kita, berapa dolar? Nah kita nggak bisa jawab, ada yang cocok dengan 1%, ada yang cocok dengan 2%, ada yang cocok dengan 0,5% atau bahkan 1/4%, 0,25%. Berapa persen risknya? Ada yang tahu di sini? Gimana cara ngitungnya? Halo? Ada yang tahu? Kita nggak bisa mengira-ngira, oh iya aku tuh 2% Pak. Dari mana ceritanya? Kok bisa dapat 2% risikomu? Kalkulasimu piye? Kalau aku gini, kalau aku loh ya, pertama yang aku lihat adalah data dulu, data dari data consecutive loss. Kalau kalian backtest, sudah backtest, ada di sini yang nggak ngelakuin backtest? Kalau kalian backtest plus historical forward test kalian, maksudnya kok kalian live test, yo live trading gitu. Nah dari data backtest dan live trading kita kan akan dapat data kan. Pertanyaannya, dari trade-trade yang sudah lalu itu konsekutifnya berapa? Berapa kali kita loss beruntun itu piro? Di akun utamaku paling buruk itu 26 kali loss, konsekutif loss. Tahun 2016. Kampret itu. Kampret. Bayangin kalian 26 kali loss berturut-turut. Kalau aku pakai resiko 1% per trade, artinya modalku sudah minus seperempat lebih. Bayangin jika modal kalian, contoh $1.000, dapat konsekutif loss beruntun dari story itu loss beruntun 26 kali. Kalau $10 yang tersisa hanya sekitar 740 USD. Pertanyaannya, mental siap nggak dengan drawdown seperti ini? Ya kalau 1.000, kalau 100.000 USD atau 10.000 USD lumayan itu. Ini kalau aku loh ya, makanya aku 1% ini rodok nggak nyaman. Aku berbadi. Nah, kalau kalian buka data kalian masing-masing, ini harus punya Mas, ini penting Mas, ini penting. Kalian trading ya, ngelola risiko hitung-hitungan kan, hitung-hitungan tuh. Bayangin kalian buka toko tapi nggak ada catatan, itu piye? Kalian nggak tahu barang yang laku keras atau enggak. Nah di trading sama, ini data penting. Makanya jiwa dari trader price action itu jurnal. Nah kalau kalian buka, konsekutif kalian berapa? Contoh, mungkin kalian lebih pintar dari aku kan, sehingga konsekutif loss-nya hanya sekitar 11 kali loss berturut-turut. Kalau kalian pakai di 1%, yo drawdown paling gede kemungkinan kalau terjadi lagi sekitar 11%. Kalau nyaman dengan itu, kalau nggak nyaman, ya turunin lagi jadi risknya 0,5% atau 0,75. Personal ini, karena apa? Ini, orang yang sama punya modal contoh $1.000 minus 26% jadi segini, itu ada yang kuat, ada yang stabil, ada yang minus 20% saja jadi $800. Ini udah nggak bisa tidur. Jadi dari data konsekutif, kalau dikalikan risk yang akan kalian ambil per trade, kalau itu terjadi, kalian tetap bisa tidur dengan nyaman atau enggak? Kalau enggak, turunin risiko. Jangan malu dengan risiko 0,1% bahkan. Jangan malu. Bagiku loh ya, trading itu personal. Kalau kalian profit, kalian yang nikmati. Kalau kalian loss, kalian yang nanggung. Bukan tetangga kalian atau teman grup trading kalian yang suka membuli kenapa lot kalian kecil. Itu bukan mereka yang nanggung loss. Juga bukan mereka yang ngerasain profit. Ya terkadang kalau kita profit orang lain, ngopi, bayarin, Sekali lagi perlu data ini. Teman-teman di forum Discord, jurnal, itu soul mereka.
Jika kalian masuk forum price action di Discord kok kalian nggak punya jurnal, sorry kalian nggak akan lama di trading. Kalian nggak akan lama. Oke, sampai ketemu di forum price action. Monggo.